Ya pemirsa, kita coba akan membahas hal ini dan juga dukungan sejumlah negara untuk Palestina, tidak hanya negara Arab saja tapi juga bagaimana negara-negara Eropa juga kemudian memberikan dukungan yang sama. Itu yang kita harapkan. Sudah hadir di studio, sudah ada Pak Sokila dan juga Pak Anam. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita coba akan berkaca dengan pertemuan terakhir, yaitu pertemuan Oki, Pak Sokila. Ya. Harapannya kan kita ingin ada tidak hanya seruan-seruan seperti yang sudah sering dilakukan oleh Liga Arab dan juga negara-negara Arab lainnya, tapi juga ada action di sana. Dari hasil pertemuan kemarin, Anda melihatnya seperti akan berdampak tidak? Ya, harapannya memang ada harapan itu ya, karena kita juga jangan berhenti berharap untuk perdamaian. Misalkan hari ini Pak Jokowi akan bertemu dengan Biden, yang kita tahu aliansi strategis Amerika di Timur Tengah salah satunya adalah Israel gitu ya. Dan juga kita ketahui bahwasanya pasokan militer juga dari Amerika. Oleh karenanya kita berharap tekanan Oki dengan 31 poin hasil KTT Oki kemarin itu bisa memberikan dampak bukan hanya tekanan untuk Amerika, tapi juga kesadaran negara-negara di Arab untuk bisa memberikan tekanan terhadap Israel. Bukan hanya dalam bentuk moralitas, akan tetapi tindakan nyata seperti mungkin bantuan kemanusiaan seperti yang dilakukan oleh Mesir, membuka jalur perbatasan, lalu kemudian ada hal yang mungkin juga bisa dijadikan opsi bagaimana kita mungkin negara-negara Arab mulai mendiskusikan opsi politik energi terhadap negara-negara yang mendukung Israel atau kemudian kepada Israel sendiri agar apa? Agar konflik ini segera selesai dan tidak banyak lagi korban. Karena kalau negara-negara Arab hanya sekedar memberikan statement, sekedar memberikan kecaman dan serangan itu terus berjalan, artinya tidak ada dampak apapun. Yang dibutuhkan sekarang, beberapa waktu yang lalu, yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan nyata apa yang kira-kira yang dibutuhkan untuk Palestina ini, sehingga konflik itu bisa kita hentikan. Oke, Pak Syawki, tapi kalau kita bicara soal sikap dari negara-negara di Timur Tengah ya, itu seberapa signifikan bisa menghentikan agresi militer Israel ke Gaza ini? Dan tentu kita nggak mau hanya retorika, seruan-seruan semata begitu. Ya, memang ini langkah yang agak sedikit dilematis buat negara-negara Arab, terutama negara-negara prominent seperti Arab Saudi gitu ya. Dan ada beberapa yang negara Teluk yang lain, Oman gitu ya, atau Bahrain, negara menurut saya Uni Emirates dan yang lain-lain, itu menurut saya prominent karena mereka sudah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Nah, apakah kemudian mereka akan kembali lagi ke titik nol setelah mereka juga melakukan tindakan nyata misalkan kecil dalam konteks, kemungkinan itu? Menurut saya kemungkinan tapi ada, tapi memang kecil gitu ya. Itu kembali lagi bagaimana kemudian negara-negara Arab ini melihat kondisi kemanusiaan yang ada di Palestina. Di tengah mereka berupaya untuk melakukan normalisasi yang kita tahu normalisasi juga dilakukan juga oleh Turki gitu misalkan di beberapa waktu yang lalu, tapi dengan sikap yang berbeda. Artinya lagi-lagi komitmen untuk menghentikan secara nyata, tindakan nyata itu memang kita tunggu dari negara-negara Arab. Tentunya tidak hanya sekedar retorika politik gitu ya. Ini dibutuhkan oleh Palestina adalah tindakan nyatanya seperti apa. Nah, ini menarik sebelum ke Pak Anan ya. Kalau memang sudah ada normalisasi ya hubungan yang dilakukan oleh Timur Tengah, misalnya kita sebut saja Arab Saudi, apa resikonya sih bagi negara-negara Timur Tengah, misalnya Arab Saudi, ketika sudah menormalisasi hubungan, tapi kemudian memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel? Secara geopolitik ya? Ya, secara geopolitik, Arab Saudi itu punya visi 2030 untuk bisa Arab Saudi itu menjadi negara besar ekonomi di kawasan. Artinya salah satu juga yang mereka inginkan adalah bagaimana kerjasama dengan semua aliansi strategis. Karena Israel mewakili dalam tanda kutip Barat, maka juga Saudi mau tidak mau harus menormalisasi hubungan dengan Israel. Di tengah situasi, kalau misalkan tiba-tiba diputus, bagaimana hubungannya Arab Saudi dengan yang lain gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, resiko-resiko selanjutnya, apakah negara-negara tersebut mau mengorbankan resiko yang cukup besar, visi 2030 di tengah situasi yang saat ini gitu. Itu adalah pilihan yang menurut saya sangat beresiko. Di tengah juga ada sorotan soal
hak asasi manusia misalkan Arab Saudi ketika kasus yang pernah terjadi gitu ya. Oke, baiklah. Usai jeda pemirsa, kami coba akan ajak Anda nanti dibantu juga oleh Pak Anam untuk bisa melihat kondisi terkini melalui siaran langsung dari Al Jazeera. Saat lagi untuk Anda.